Nah, gimana agar kita konsisten menang dan bisa konsisten dapat cuan dari kontesnya? Minimal ya, kita melakukan 3 hal ini teman-teman. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan lagi seputar tutorial desain grafis ya. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sharing video mengenai beberapa ataupun langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar bisa menghasilkan cuan secara konsisten di dunia konten desain ya. Nah, totalnya di sini saya akan sharing 5 langkah mudah yang bisa teman-teman lakukan ya, agar teman-teman ini bisa menghasilkan cuan secara konsisten ya. Bukan 1-2 ataupun cuma satu aja, tapi secara konsisten secara terus-menerus agar teman-teman bisa menghasilkan profit ataupun penghasilan tambahan dari internet melalui konten desain. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Kita langsung mulai ke slide yang pertama teman-teman ya. Nah, di slide yang pertama ini ada beberapa pertanyaan yang biasanya mengganjal di benak para desainernya. Yang pertama, kenapa banyak desainer gagal menang teman-teman ya? Kenapa banyak desainer gagal menang ya? Nah, itu adalah pertanyaan yang paling utama teman-teman. Nah, yang pertama ada beberapa alasannya. Desainnya sudah bagus tapi kalah terus. Nah, gimana nih kalau desain sudah bagus tapi kalah terus nih? Jadi agak susah juga. Desain kita udah capek-capek, udah bikinnya semalaman, udah menerapkan teknik-teknik desain yang paling mumpuni lah ya. Desain kita sudah jempolan tapi kok ternyata pada akhirnya kita kalah. Kemudian gak tahu harus ikut kontes yang mana. Nah, hal inilah yang biasanya menjadi problema para desainer ya. Kemudian kurang strategi, hanya modal nekat upload desain. Jadi kita tuh biasanya kurang strategi teman-teman ya, hanya bermodalkan upload ataupun ikut-ikutan temen ya. Kok yang ini kok menang terus nih? Nah, jangan-jangan kalau saya ikut saya juga akan menang. Nah, kenyataannya tidak seperti itu ya, karena kalau misalkan kita ikut konten desain ya, kita itu harus berstrategi teman-teman, berstrategi agar kita bisa menang ya. Nah, ibarat katalah kita itu terjun di medan perang ya. Kalau misalkan kita nggak bawa senjata yang lengkap, nggak punya strategi yang bagus ya, kita akan kalah teman-teman ya. Kita akan kalah di medan perang ya. Begitu pula kalau kita mendesain ya, mendesain pun seperti itu ya. Nah, poin utamanya yaitu banyak desainer kita yang hanya mengandalkan skill tanpa strategi ya. Padahal konten itu hakikatnya bukan cuma soal desain bagus ya ataupun skill yang bagus, tapi juga permainan ataupun cara strategi yang bagus agar kita bisa menang itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya pilihlah platform ataupun website yang tepat yang bisa kita gunakan untuk kontes ya. Websitenya apa? Ya banyak sekali ya untuk website kontes ini. Saya juga pernah membahas beberapa hari sebelumnya. Misalkan yang terkenal ya, yang terkenal membayar ya, yang terkenal sekali di dunia perkontesan seperti nanti desain, ada desain crowd, ada desain freelancer, ada Seribu dan lain-lain. Kemudian hindari kontes dari akun anonim atau tanpa brief jelas. Jadi misalkan kita menemui kontes yang jalannya nggak jelas itu siapa, kemudian nggak ada briefnya sama sekali, cuman dikasih contoh doang, referensi kayak gini doang, desainnya seperti ini misalkan. Nah, itu teman-teman kalau bisa jangan ikut kontes yang seperti itu, karena kalau kontes yang seperti itu ya kemungkinan itu tidak membayar teman-teman ya, tidak membayar dan keputusan pemenangnya itu nggak jelas teman-teman ya. Kemudian buatlah akun profesional lengkap dengan portofolio ya. Misalkan kita ikut konten desain ya, kita siapkan akun ataupun portofolio yang profesional teman-teman, yang benar-benar bagus dan bisa menarik minat siswa ya. Kemudian poin pentingnya yaitu jangan buang waktu di kontes ilegal atau tanpa klien jelas. Jadi jangan pernah membuang waktu di kontes ilegal ya, ataupun di kontes yang kredibilitasnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Mulailah dari satu platform, kemudian fokus di satu platform itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ikut kontes desain ya, teman-teman coba dulu ikut di kontes satu ataupun di website satu dulu teman-teman. Jangan teman-teman menebar di banyak website ya, tapi teman-teman coba dulu di satu website ya. Jadi teman-teman intinya fokus di satu platform terlebih dahulu ya. Barulah nanti kalau misalkan kita sudah menang banyak nih, sudah pro lah bilangnya, nah kita bisa jajal di
website lain ya. Kemudian slide yang berikutnya, kita bisa meriset pemenang sebelumnya teman-teman ya. Nah, cara meriset pemenang sebelumnya itu adalah kita bisa melihat pemenang yang recent winner ataupun pemenang-pemenang dari kontes-kontes yang sebelumnya. Nah, kita bisa scroll hasil pemenang sebelumnya. Kemudian dari hasil pemenang itu kita lihat nih gaya desainnya seperti apa, style desainnya seperti apa, fontnya seperti apa, ilustrasinya digunakan ya, kemudian pewarnaannya bagaimana, kita bisa tiru di sana ya. Nah, kemudian yang terakhir, tiru struktur dan bukan jiplak desainnya teman-teman. Jadi kita tuh cuma meniru strukturnya, kita tuh cuma meniru kerangkanya teman-teman, tiru kerangkanya bagaimana ya. Tapi kalau isinya ya kita bikin sendiri ya, bikin sendiri dari awal ya. Kita cuma meniru stylenya ya, stylenya, fontnya, terus kayak ilustrasinya gimana ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan riset pemenang. Kemudian poin pentingnya yaitu kontes bukan soal originalitas 100% ya. Jadi kalau kita bicara kontes desain ya, originalitas itu nomor sekian lah ya. Yang terpenting desain kita itu bisa relevan ya, relevan dengan selera klien ataupun juri ya. Nah, kalau misalkan desain kita original ya, tapi desain kita nggak relevan sama apa yang diinginkan oleh si klien, itu ya kita nggak akan menang teman-teman, kita nggak akan menang ya, walaupun desain kita original ya. Jadi pastikan desain kita itu relevan dengan selera klien ya. Kemudian slide yang berikutnya, konsistensi dan deadline. Nah, konsistensi ini biasanya berkaitan dengan kemalasan teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita disuruh konsisten itu biasanya kan sering-sering kita tuh malas ya, malas untuk bisa konsisten setiap hari. Apalagi kalau ikut kontes ya, kalau kontes kan itu pendapatannya nggak pasti ya, kadang bisa menang, kadang bisa enggak ya. Nah, gimana agar kita konsisten menang dan bisa konsisten dapat cuan dari kontesnya? Minimal ya, kita melakukan 3 hal ini teman-teman. Yang pertama, minimal ikut 3 kontes desain per minggu ya, kalau bisa lebih ya. Kalau saya sih biasanya lebih dari 3 teman-teman, sekitar 5-6 kontes per minggu. Kemudian gunakan template sendiri biar cepat revisi. Nah, misalkan teman-teman punya template sendiri nih ya, ataupun punya desain yang sudah jadi, nah kita bisa pakai desain itu untuk kontes teman-teman ya, ataupun untuk merevisi desain kita yang direvisi oleh si Jaya. Kemudian jangan upload mepet deadline ya. Jadi kalau misalkan kita ikut kontes ya, usahakan waktunya itu nggak terlalu mepet banget ya. Artinya ini memberikan waktu juga untuk si klien ataupun si Jaya ini menilai desain kita ya. Jadi misalkan kita mepetnya, uploadnya mepet sekali ya, misalkan 2 jam lagi kontennya bakalan gugur nih ataupun bakalan berakhir. Nah, itu jangan teman-teman, usahakan waktunya itu 1 hari sampai 2 hari ya. Waktu yang ideal itu adalah 1 sampai 2 hari teman-teman ya. Jadi teman-teman manfaatkan di 1 sampai 2 hari itu untuk mengupload kontes ya, ataupun mengupload desain. Kemudian poin pentingnya apa? Cuan dari konten desain itu butuh konsistensi ya. Yang terpenting bukan sekali menang besar ya, tapi menang kecil tapi terus menerus ya. Jadi teman-teman pilih mana nih ya? Pengen menangnya sekali tapi dapatnya besar, atau menangnya kecil tapi menang terusnya? 2 hal ini adalah penting teman-teman. Silakan teman-teman tentukan nih. Teman-teman pilih yang menang besar tapi cuma sekali doang, atau yang menang kecil tapi terus menerus. Nah, kalau saya sih mending menang kecil tapi terus menerus ya, bisa konsisten gitu ya. Nah, teman-teman tentukan sendiri pilih yang mana, pilihan yang pertama ataupun pilihan yang kedua. Silakan komentar di bawah ya. Nah, oke, tahap yang terakhir yaitu tahap yang kelima ya. Tahap yang kelima yaitu bangunlah sebuah relasi dan personal branding. Nah, maksudnya biasanya kalau misalkan kita menang kontes kan kita pasti dapat klien ya, dapat klien dari situ ya, dapat klien. Nah, saat kita sudah menang kontes ya, kita tawarkan jasa kita yang lain. Misalkan kita bantu membikinkan website ke perusahaannya ya, ataupun membantu membikinkan banner ataupun kartu nama untuk perusahaannya. Nah, teman-teman bisa tawarkan jasa seperti itu di kontes ya yang teman-teman menangkan ya. Nah, dengan begitu tanpa ikut kontes pun kita tetap bisa dapat cuan teman-teman ya. Kemudian yang terakhir,
Yang kedua ya, maksudnya bangun portofolio online, bisa di Behance, di IG ataupun LinkedIn. Nah, saat ini portofolio online itu sangat penting sekali teman-teman, sangat penting, dan teman-teman harus membangun ini ya. Kemudian yang ketiga, mintalah testimoni ya ke klien yang kontesnya baru kita menangkan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang biasanya saya lakukan agar bisa menghasilkan cuan yang konsisten dari kontes desain. Kemudian poin pentingnya apa nih? Poin pentingnya yaitu banyak desainer sukses karena repeat order dari klien kontesnya. Nah, yang pentingnya itu adalah kita membangun personal branding ya. Jadi bukan kita menang terus ya, tapi kita bisa dapat project secara kontinu, secara terus menerus ya dari klien yang pernah kita menangkan ya. Jadi tanpa ikut kontes pun ya, tanpa menang kontes pun kita tetap dapat cuan ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Yang penting itu adalah personal branding. Ini adalah tahap yang sangat penting teman-teman. Tahap yang sangat penting dari tahap-tahap sebelumnya ya. Tahap terakhir ini sangat penting sekali ya. Kalau teman-teman bisa terapkan ini ya, saya yakin teman-teman per bulan bisa cuan konsisten dan bisa mendapatkan cuan terus tanpa perlu ngontes lagi dari awal ya. Oke teman-teman, mungkin tipsnya cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Silakan apabila teman-teman ada pertanyaan atau saran, sampaikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.